Emang apa sih Pak yang ditebus Pak di HSS 7 Redemption nih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu dapat dari mana itu. Ada pemikiran apa gitu. Cuman beberapa kali sih gue juga bilang, masa HSS kagak pernah punya tema sih? Maksudnya Beyond jelas nih dengan Liga Kick Strikingnya. Apakah di HSS tuh juga pengen bikin Liga Kickboxing dan Muay Thai-nya kah? Atau kalau lu jawab tadi kan selama itu menarik ya udah dipertontonkan aja gitu. Iya. As showbiz doang gitu. Iya. Nah HSS tuh ada arah ke Liga juga nggak? Andika Mamesa nggak mau sebut ya sekarang? Bisa sebut lah One Pride, bro. Oh, kok kayaknya berat banget ngomong One Pride. Nggak perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Emang si Om Nelson cabut dari UCC, Pak? Wah, gue baru denger lagi. Oh, ya udahlah, nanti Gue baru denger lagi. Nanti aja dah kalau gitu. Baru denger lagi. Baru denger ya? Iya. Nggak mungkin sih ya. Pastilah, tau lah. Paris Edi pertama, itu pertama kali ijonya HSS. Oh gitu. Ngeri. Maksudnya... Berarti selama ini rugi, Pak? Alright, selamat datang di konten YouTube saya. Akhirnya, kali ini kita comeback ya. Setelah sekian lama di segmen Kartel Combat kali ini ya, sudah memiliki program lebih terkonsep, lebih niat, lebih... Ya kita upgrade lah dari segala hal ya. Dari dulu mungkin beberapa ada yang udah pernah nonton konten podcast juga Kartel Combat, cuman syuting di rumah, setup seadanya, videographer satu untuk semua ya. Tapi kali ini kita upgrade dari gear, setup, lighting, upgrade orangnya udah pasti ya kan. Gua juga jadi lebih ganteng daripada dulu. Gue pada nggak seneng dia ngomong gue biar saya dong. Oke, selamat datang. Jadi untuk program kali ini di podcast Kartel Combat saya beri nama Potring, Podcast in the Ring. Ini bukan terinspirasi dari partainya Paris versus Rudy kemarin ditinju ya di HSS 6 yang katanya podcast di ring, tapi ini literally kita podcast di dalam ring. Benar-benar niat lah kali ini. Jadi Potring, welcome to Potring, Podcast in the Ring. Oke, buat teman-teman semua, karena dari awal saya bikin podcast ini bersama satu orang ya, udah pasti kalian juga tahu. Waktu dulu di rumah saya bikin podcast ini bersama Andika Mamesa, dan sudah pasti kali ini saya akan mulai kembali lagi podcast Kartel Combat Potring ini bersama Andika Mamesa. Let's go. Alright, gimana ya kabar? Gokil, bro. Aman? Aman lah, bro. Upgrade ya? Yoi, udah ngeri kali sekarang ya kan. Ngeri ya? Beda lah, kita harus upgrade lah. Terakhir kita apa ya? Kontennya ini Pak. Sebenarnya Beyond ya. Terakhir Beyond. Terakhir bahas Beyond. Iya kalau nggak salah ya. Beyond berapa tuh ya? Sebenarnya terakhir kita bahas itu HSS sebenarnya. HSS. Cuman nggak diupload. Oh iya ya. Yang pokoknya HSS lah, cuman nggak diupload. Kenapa nggak diupload? Karena ya kenapa tuh? Capek Pak ngedit sendiri Pak. Capek cuy. Iya. Jadi ya udah. Sekarang udah bisa lah ya. Sekarang kan udah ada tim. Udah aman ya. Sekarang bisa kita lancar lah kali acak lagi nih kita. Sekarang kita acak-acak lagi pokoknya industri dunia combat sport ini ya. kan. Podcast combat sport cuman di Kartel Combat sekarang pokoknya. Info-info A1, Info A1 bro. Bener. Gak ada yang tahu lagi selain di sini. Isu-isu ya kan semua. Gak ada yang bisa ngomongin kan industri combat sport nih, gak ada yang berani bro. Iya, kita posisi nggak di pihak manapun, kita netral di podcast ini. Kita mau bahas siapapun netral terserah. Netral itu yang paling susah bro, netral itu yang paling susah. Jadi buat semua yang merasa tersenggol, terancam, I don't give a shit man. Gitu. Berkelahi aja kalau nggak suka ya kan. Berantem aja. Jadi gampang di industri ini mah. Lagian kan kita cuman ya 2 orang laki-laki yang suka combat. Ngobrol aja Pak. Iya. POV kita belum tentu disetujuin sama POV yang lain ya kan. Ya ini kan sesuai kita ya. Maksudnya iyalah. Gue sama lu aja kita bisa beda POV, bener gak pembahasannya? Santai lah. Jadi ya udahlah kita bahas combat sport dunia keributan ini ya kan. Bener. Isu-isu A1-nya kan cuma ada di sini. Oke. Jadi, ngomong-ngomong, baju beda nih. Baju Paris Fernandes bro. Asli. Dikasih dari Paris Fernandes, kebetulan kan mau eventnya kan. Jadi sekarang Lau kayak sibuk nih. Gak terlalu sih, B aja Pak.
B aja ya. B aja. Masih santai-santai aja. Kayaknya sekarang udah HSS banget nih. Enggak, biasa aja. Kerja sama terus aja, kerja baik, bangun hubungan baik sama HSS gitu aja. Karena kan sebelumnya waktu awal kita bikin Kartel Combat ini kan masih ini nih free transfer nih ibaratnya. Masih proses PDKT. Nggak ada bendera kan waktu sekarang itu. Juga nggak ada, Pak. Oh, sekarang juga nggak ada. Gitu. Aman. Sama HSS tuh kerja bareng aja. Ya, tapi nanti itulah kita bahas di segmen aman berikutnya. Lah. Boleh. Kita bakalan bahas event combat sport yang akan datang nih. Yang paling dekat sekarang paling kan kita HSS, tanggal Pak. 2. Iya. Which is sekarang kita syuting tanggal 2. Iya. Berarti 5 hari lagi adalah eventnya HSS 7. HSS 7 Redemption. Ngeri. Itu pecah sih eventnya. Judulnya udah ngeri nih. Redemption. Nggak tahu dari mana tuh. Redemption. Iya. Artinya kan redemption kalau kita translate kan kayak perbaikan diri lah atau kesempatan berikutnya untuk memperbaiki sesuatu. Iya. Gitu. Atau something yang berubah. Pembalasan sih sebenarnya. Penebusan ya kan. Penebusan. Emang ngeri. Apa sih Pak yang ditebus Pak di HSS 7 Redemption nih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu dapat dari mana itu. Ada pemikiran apa gitu. Cuman beberapa kali sih gue juga bilang, masa HSS kagak pernah punya tema sih? Oh. Iya nggak sih? Lo ngerasa dari HSS 1 sampai 7 ASN gak punya yang ada temanya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul nih Redemption. Mungkin otaknya Paris aja tuh. Wih. Kerja tuh berarti kerja, CEO ya? Paris mah kerja, Pak. Kerja. Itu yang ngomong dia CEO boneka tuh nggak tahu aja dia kerja mampus sih. Lumayan lah banyak kegiatannya. Keren ternyata kita itu satu ya. Iya, susah aja dipegang anak itu kayak maksudnya susah dipegang kerjanya. Apa slipnya bagus? Iya, apa gerakan-gerakannya dia. Gerakan-gerakan yang tak terduga ya? Iya, lumayan lah Paris lah, stabil lah dia. Keren. Oke, sekarang kita bakalan bahas HSS 7 nih. HSS 7. Seperti biasa, formatnya kita akan breakdown fight card-nya. Fight card-nya, iya. Benar. Dan kita akan memberikan prediksi sesuai kita. Iya. Sesuai pengetahuan kita dan kapasitas kita. Iya, sama suka-suka kita aja lah intinya. Suka-suka kita aja. Sesuai intinya, kita no maunya. hard feeling, iya. Mau kenal nggak kenal ya kan pandangan kita ya kan. Ini kan penilaian yang tidak diharuskan dengan pertemanan gitu. Iya, enggak. Aman, bebas aja. Jadi ya kita mau mikir siapa menang ya suka-suka. Prediksi namanya prediksi. Prediksi kita ya sering salah kecuali prediksi lu terakhir tuh. Bisa benar, bisa salah. Yang waktu Beyond berapa ya? Beyond KJ, Randy KJ. Beyond enggak yang pas. Pokoknya Jordan Boy awal-awal lah. Oh iya. Iya kan? Ajis KJ ya? Itu Ajis KJ. Enggak tahu sih. Lupa gua. Ya pokoknya itulah. Iya. Itu prediksinya lumayan gitu, men. Iya, inget tuh gua kalau nggak salah ada yang benernya semua ya, kalau nggak salah ya. Iya, semua prediksi lu. Iya, karena kebaca, Oh, yang Pak. Ungke sama Oh, yang Indonesia menang 9-1 ya? Iya, benar. Klan kakak tuh gila sih, dia menerima kekalahan. Itu main eventnya Rudy Golden Boy versus Dean Hamzah. Benar. Oh. Itu yang prediksi lu benar semua tuh. Iya. Lupa gue, cuman ya Itu begitulah. prediksi gue salah waktu itu cuman di Ungke Putra. Oh, lu megang Ungke. Iya. Ya. Prediksi doang, Pak. Prediksi kan? Kita nggak ada yang tahu kan ke depannya. No hard feeling. Iya. Tapi banyak yang nggak suka juga tuh waktu lu prediksi Jordan. Biarin aja. Gua ada juga podcast namanya podcast UFC ya. Itu juga gue sering prediksi tuh fighter UFC itu terakhir tuh gue bener-bener 8-0 lah istilahnya. Cuman ya udah prediksi aja. Tapi kalau salah suka dikata-katain gitu ya. Prediksi bro. Iya, mereka juga bisa prediksi kan? Iya, hak sendiri. Kenapa kalau salah bener ini marah apa hubungannya? Kita bakalan bahas HSS 7 nih. HSS 7 yoi. Fight card-nya. Pecah sih. Menurut gue ya, gue harus akuin kali ini gue bisa bilang fight card terbaiknya selama Holy Wing Sports Show ada di Indonesia. Gokil. Menurut gue kali ini adalah salah satu fight card terbaiknya yang dipunyai HSS 7 ya benar. Abis itu ya udah pasti fightnya gue lah. 5. Iya. HSS 5 karena kan ada gue Jeremia, terus Arnold Cold Blue ya. Nah, itu menurut gua sebelum adanya fight card ini itu masih yang terbaik HSS 5. HSS 2 juga saik bro yang gua. Oh, itu iya dah. Kagak bro. Iya dah. Lo pikir coba nih ya.
Coba. Itu nyaris semua artis, bro. Itu pembuka dari seluruh tren bahwa fighter artis tuh di situ. Oh gitu. Pertama kalinya, Pak, pembukanya ada anaknya Ahok lawan anaknya Lawan anaknya. Wisnu Tama. Itu. Terus benar. ada anak politisi, terus anak Ahmad Dhani L lawan si WS. Itu artis-artis, bro, sampai yang tipe-tipe artis-artis cewek-cewek tete gede gitu masih ada juga di situ. Tapi ya menurut gua secara kacamata gua yang udah ngikutin combat sport dari 2022 lah ya, masih tergolong baru lah gua. Iya. Menurut gua kali ini adalah fight card terbaiknya HSS. Lu setuju nggak sama gua? Setuju gua. Setuju Stack ya? sih itu. Cardnya bagus semua. Iya, udah benar. lagi rising, bro. HSS Benar. lagi kayak udah menarik nih buat ditonton gitu. Benar, karena sebelumnya ya ini nggak tahu ya bisa disejajarin sama fight card-nya Beyond yang waktu Aziz KJ apa enggak? Karena waktu Aziz KJ itu pecah itu. menurut gue itu Pecah juga. event yang terbaik sih waktu itu menurut gue. Betul. Dari seluruh fight card-nya juga Benar. benar-benar bikin penasaran semua untuk ditonton. Iya. Beyond tuh yang bagus tuh menurut gue build up-nya, Pak. Iya, Build up fight-nya, bagaimana dia nge-build fight-nya itu tuh bagus mampus Beyond. Iya benar. Itu gue juga setuju. Tapi kali ini menurut gue HSS 7 juga nggak kalah sih menurut gue. Benar. Tinggal ya tunggu hari H aja kan, kita nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya yang paling kurang justru HSS 7 nih main event ya, Pak. Itu dia yang kan? gue pengen bahas. Kurang, Pak, main eventnya. Cuman nantilah kita akan bahas ke sana ya. Bisa sih. Kenapa gue juga sependapat itu, karena tadi kan kita udah ngobrol di bawah juga kan. Iya, tapi semua juga begitu lah kayak merasa. Mungkin nggak tahu juga gue. Iya. Nggak juga sih. Mungkin kita langsung start ke fight card yang Masuk ke fight card. ini yang gue nggak tahu akan ada lebih atau enggak. Ya ini yang sepenglihatan gue yang gue udah cek adanya ini doang nih. Mungkin kalau ada fight card yang terlewat ya mohon maaf. Ya gitu udah, iya. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas Leo versus Rinaldi. Oh iya. Nah ini partai rematch nih. Partai rematch katanya. Udah pernah, kalau nggak salah menang si Rinaldi dulu kalau nggak salah ya. Oh gitu. Kalau nggak salah. Pernah ketemu lah mereka. Kemarin si Leo kan main juga di HSS 6 Main kan. juga. Bagus banget sih. Bagus. Iya. Aktif, agresif. Iya. Kebetulan gue nonton langsung juga. Dan ya gue jujur kurang tahu Rinaldi ini. Gue kurang research tentang dia. Iya. Mungkin lu kali yang bisa lebih ngejelasin. Kayaknya kalau Leo tuh lagi inilah, mau diorbitin lah sebagai kickboxer yang ini calon-calon superstar, karena kan kickboxing ini kan baru di HSS kan. Iya. HSS baru kerja sama Wako kan. HSS baru ada tuh kickboxing sama Muay Thai sekarang. Nah, kickboxing ini lagi nyari siapa pentolannya nih gitu. Pentolannya tuh salah satunya si Leo. Jadi Leo ini lagi diuji coba terus nih. Jadi kayaknya di setiap HSS lagi sering mau dimainin. Nah ini menarik nih. Sebelum kita lanjut ke Leo versus Rinaldi, gue pengen nanya nih. Lu kan sekarang udah ya lumayan tahu lah ya. Tipis-tipis lah. Internalnya Holy Wing Sport Show ya. Ada lah, ada. Iya, lumayan ada. Tahu ya. Ada itu. Gue wondering sih, arahnya nih kemana sih sebenarnya? Tinju kan udah pasti. Iya. Arahnya tuh kickboxing kah atau Muay Thai kah? Oh. Karena gue ngeliat ya meskipun secara kasat mata dua cabur ini mirip lah ya. Iya. Cuman yang membedakan kan kalau kickboxing nggak ada elbow tapi tetap ada knee gitu. Iya. Apa sih arahnya nih mau kemana sih sebenarnya? Arahnya Apa tuh mau dua-duanya kah atau gimana? iya, kalau gua ngerasa sih emang Holy Wing Sport Show ya bener-bener sport show. Mau ngasih tunjuk sport show-nya. Oke. Jadi entertainment sport show. Si Holy Wing sih gua ngerasanya ke sana ya. Nggak tahu bener nggak di Paris nih, gua nggak tahu sih. Dia bener mikir begini juga nggak tahu gua. Cuman arahnya ke sana. Jadi entertainment sport show. Lu ngelihat yang di Pola HSS 7 ini emang entertainment sport show semua. Kayak apa matchmaking-nya semua tuh yang punya yang benar-benar entertainment sport show lah, bisa dijual semua lah udah sekarang. Oke. Jadi selama fight card itu menarik, benar. Ya udah ditampilin benar, gitu. Iya. Disiapin wadahnya gitu ya. Benar, dicari siapa juara lokalnya, siapa pentolan-pentolannya gitu-gitunya. Emang ada arahnya ke sana, Pak? Ada lah, kan itu kalau itu urusannya sanctionnya si Wako, terus MPI, terus maksud gua gini, nih sorry nih ya kita jadi break gosip bahas ini, Leo gosip, sama bro. Rinaldi ya. Iya, nggak penting bro, prediksi mah gosip lebih penting. Bro. Iya, lebih penting gosip ya. Enggak, maksud gua
Beyond kan jelas nih dengan liga kick strikingnya, iya dong. Mungkin. Iya kan? Iya. Maksudnya Beyond jelas nih dengan Oke. liga kick strikingnya. Apakah di HSS tuh juga pengen bikin liga kickboxing dan Muay Thai-nya kah? Atau kalau lu jawab tadi kan selama itu menarik ya udah dipertontonkan aja gitu. Iya. As showbiz doang gitu. Iya. Nah, HSS tuh ada arah ke liga juga nggak? HSS sih saat ini kalau gue ngeliat ya itu benar-benar tontonan dulu. Oke. Saat ini masih sampai di tontonan, show yang orang mau nonton gitu. Oke. Berarti belum mengedepankan liga gitu ya? Belum. Dia sepenglihatan lu. Sepenglihatan gue, karena Paris tuh karakternya go with the flow juga orangnya. Asik. Ya nanti mungkin kita bahas lebih deep ya, lagi. Boleh. Oke, sekarang balik nih ke Leo versus Rinaldi. Langsung aja deh. Masih Leo sih. Masih Leo? Masih Leo. Leo kan pernah kalah sama Rinaldi kata lu. Iya, cuman nggak tahu juga sih gue. Karena gue kenalnya Leo sih, gue masih Leo ya. Oh iya. Iya, Leo juga katanya ada cedera-cedera gitu ya, udahlah. Tapi dia karena diorbitin, targetnya orbit nih, Mas. Pasti dipasanginnya yang di atas kertas harusnya menang. Oh gitu. Iya. Oke, next-nya kita lanjut ke, wah ini gue kenal nih, Sofian versus Jusilano. Iya. Gue kenal Sofiannya doang, kembali lagi. Iya, bener, Jusilanonya, bener. mohon maaf, nanti belum tahu, next time kita kenalan, main kemari, ya kan? Bener, karena kickboxing masih olahraga pro-nya belum banyak skenanya. Bisa dibilang baru lah di Indonesia. Baru. Makanya ini sebelumnya udah pernah ada belum sih? Udah ya? Cuman kan butuh backup selevel Holy Wings, Pak. Oke. Iya, Pak. Buat bikin liganya ya butuh Holy Wings. Saling butuh lah. Iya. Nah, Sofian nih kemarin lumayan impresif mainnya. Iya. Dia sempat knockdown awal-awal, akhirnya comeback, dia bales knockdown lawannya. Ya, apa ya? Jiwanya besar lah untuk bertanding gitu, dan untuk menang. Senior lah dia, Pak. Iya, senior di industri juga senior. Udah lama juga dia kickboxing dulu, ya. Iya. Dia memang atlet pure kickboxing ya? Pure atlet aja sih dia, Pak. MMA juga pernah nggak? Pernah, gue dulu kan bareng dia dulu di televisi itu dulu. Oh iya. Iya, pernah itu dulu. Andika sama Mesa nggak mau sebut ya sekarang? Bisa sebut lah One Pride, bro. Oh, kok kayaknya berat banget ngomong One Pride. Nggak perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Iya. Kalau nggak perlu nggak usah, kalau perlu disebutin tinggal sebutin. Emang ada apa sih Andika sama Mesa sama One Pride? Nanti aja lah. Aman bro, gue kemarin ketemu Suwardi, beneran. Iya. Ngobrol bareng Suwardi. Sama Suwardi aman. Sama Suwardi mah aman. Kalau main satu lagi? Nggak tahu gue. Yang satu lagi banyak bro kalau di One Pride. One Pride banyak soalnya orangnya. Iya. Dia banyak pak. Iya. Itunya. Iya. Banyak ya. Penanggung jawabnya itu terlalu banyak One Pride. Ya udahlah. Ini nanti aja kita bahas ya. Iya boleh. Bahas juga boleh itu. Seru juga. Oke, langsung ke prediksi Sofian versus Jusilano. Jusilano tuh ternyata adeknya Wayan Pongu yang lu ceritain ditendang kepalanya itu di HSS sebelumnya itu adeknya ini. Oh, itu adeknya. Adeknya. Terus dia dilatih si Rudy Golden Boy. Wih. Diberi nama Golden Boy juga Pak sekarang. Si Jusilano Golden Boy ini kayak kalau dia kalah paling nggak ada lah Golden Boy yang kalah lah hari itu. Ya. Masih berarti dia bawa nama besar Rudy Golden Boy nih ya? Harusnya. Makanya tapi Sofian lah yang menang. Ini keren sih Redemption nih. Keren. Berarti udah 2 match yang kita bahas nih benar-benar partai balas seru, dendam Pak. ya. Iya, seru-seru ini. Penebusan dosa gitu ya. Itulah makanya gue bilang HSS tuh lemahnya di build up, Pak. Ini ceritanya seru padahal. Padahal nih udah inline banget nih konsep judulnya konsepnya. nih. Cuman build up-nya kagak bagus HSS. Kan ente yang bikin. Enggak bro. Kalau build up enggak gue anjir gue. Bener-bener cuman bawain podcast sama face to face udah. Sama komentator habis itu udah. Kalau urusan yang sibuk-sibuknya mah kagak ikutan gue. Sampai ada yang obrolan laki-laki jam 3 pagi sih. Oh, yang si Yahya ya, iya. Susah Pak bawain face to face di HSS susah Pak. Nah, ntar itu kita bahas nanti lah. Bahas nanti lah. Susah soalnya. Guys, nih by the way disclaimer sedikit ya. Ini kan kita syuting di bawah lagi ada pengerjaannya. Lagi pada sparring bro di bawah. Iya, jadi mohon maaf nih kalau ada suara-suara bocoran dak. Nikmatin aja dulu. Ya nikmatin aja lah ya, namanya juga show must go on. Ini studio juga belum 100% selesai, jadi ya tolong dimaklumi. Kita mau ngandalin baik clipper aja kayaknya. Iya, ya udahlah ya, pokoknya enjoy aja sound itu, anggap aja. Enjoy. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Dwi Soekarno versus Aldo Nias. Ini sih gue cukup paham ya, maksudnya Dwi apalagi baru aja tanding juga
kemarin Kemarin. di eventnya 2 Triumph hari lalu. 2 hari lalu. Penampilannya keren banget menurut gue Dwi di sana. Lumayan bagus. Bener-bener nggak ada mundurnya, dia Ya. maju terus. Bener-bener. Padahal bisa dibilang Mantep lawannya juga bagus, mainnya, bagus. tapi dia tahu lah apa yang Ya. harus dia lakukan gitu ketika Ya. dapat lawan kayak gitu Benar. ya kan. Menurut gua sekarang Muay Thai ya khususnya di kelasnya Dwi ya, kayaknya dia salah satu top tier lah Benar. ya, top tier-nya di Muay Thai. Ya. Lu setuju nggak sih Setuju, Pak. Dwi ya? Setuju. Dia kayaknya susah lah ada yang ngalahin. Karena dia yang ngerti Muay Thai kayaknya sisa dia dari Indonesia. Oh ya? Iya, sisanya ya enggak sih. Ada banyak juga lah masih. Cuman udah sedikit orang yang ngerti Muay Thai. Oke. Apa itu yang bisa merepresentasikan apa itu Muay Thai yang terus kayak... Kalau lu habis nonton nih nanti moga-moga sih kalau di HSS nih habis lu nonton Sopian Jusi Lano ke timpang tuh perbedaannya. Bisa membedakan antara ini Muay Thai, ini kickboxing gitu. Timpang tuh. Oh, jadi kalau habis nonton 2 fight itu bisa kelihatan gitu Kelihatan, perbedaannya. oh gini Muay Thai gitu. Oh gini bedanya kickboxing tuh kelihatan. Kayak soalnya Dwi ngerti dia Muay Thai. Iyalah karena emang dia besarnya di Muay Thai kan. Bener, Dan bagus dia nggak pernah tanding di luar Muay Thai kan. Nggak Dwi. tahu gue gitu kalau pas gue podcast sih kalau nggak salah dia bilang sih kagak pernah ya. Tapi Iya. ini sih menurut gue ya, ini lu pada rebutan dah buat Paris sama si Celos paling ya. Sama Lauren juga boleh lah sama semua siapa juga yang promotor-promotor sih menurut gua Ajis lawan Dwi sih. Di kickboxing sih itu pecah kayaknya. Tapi kickboxing ketemunya lalu pada rebutan dah tuh promotor-promotor siapa yang bisa kontrak ya kan. Kayak oke tuh. Menarik. Iya, Ajis sama Dwi di kickboxing. Kayaknya ketemu di tengah lah bagusnya. Di mana ditinju? Di kick striking dong. Oh, bisa juga. Kan fair lah. Maksudnya menurut gue sih itu fair sih. Fair. Ajis jadi bisa tetap dapat feel kickboxingnya karena kan no clinch kalau di kick Iya. striking ya kan, tapi no sweep. Iya. Nah, Iya sih. Tapi kan jadi sama-sama tetap belajar ada elbow gitu. Soalnya menurut gua nih ya, kalau lu clinch, lu boleh gimana ya? Kalau lu clinch, gimana sih? Oh, kalau lu clinch, lu tuh kalau lu mau elbow lu harus ada clinch menurut gua. Iya. Itu aturan yang menurut gua agak susah dirubah. Kalau karakter elbow itu akan berakhir dari clinch. Karakter clinch tuh ada elbow-nya gitu. Kalau menurut gue di kick striking yang janggal itu adalah nggak boleh elbow 12-6 itu loh. Tahu gua. Spike elbow Ya, kan. maksud gue, ya lu mau kasih Gak ada yang bisa juga. lu mau kasih elbow. Nggak kan kemarin kejadian kan waktu Ya, si Ronald. Putra sama Ronald kan. Ronald katanya ya dilanggar. Menurut gue ya kayak apa ya, itu kan persekian second ya. Lu Iya, makanya dan itu muscle memory gitu. Apalagi Betul. Putra kan orang Muay Thai. gitu loh. Ya maksud gue, lu mau kasih elbow ya udahlah semua elbow aja gitu. Bisa. Kenapa dibatesin lagi Iya. elbownya gitu sih maksud gue. Menurut gue dibatesin no clean saja udah cukup gitu loh. Ya, Jangan dibatesin. Kembali lagi pendapat Beda, iya. pendapat gue ya kalau benar. misalnya gimana kan ya mungkin Ya. ya pihak UCC mempertimbangkan hal yang lain Iya. untuk Emang si Om Nelson cabut dari UCC, Pak? wah gue baru denger lagi. Oh, ya udahlah nanti Gue baru aja lah. denger lagi. Nanti aja dah kalau gitu. Baru denger lagi. Baru denger ya? Iya. Nggak mungkin sih ya. Pastilah, tahu lah. Nggak tahu lah, itu ntar lah kita bahas lah. Yang lain aja. Nanti aja, Pak. Ini kan temanya redemption. Iya, redemption tadi apa, HSS sampai mana tadi? 7. Sampai Dwi tadi Dwi lawan sama Ajis si lawan tadi. Ajis. Nggak usah lah, Iya, lawan Ajis. Lawan kita Aldo Nias dulu. Lawan Aldo Nias dulu deh, Dwi deh ya kan. Gue bilang sih masih Dwi sih. Kemarin gue kan Sama lah, nonton gua juga juga kan, kayak yang komentator kan yang pas di pertandingannya Dwi Triumph. kan. Triumph kan. Dia sih slow itu sih. Emang karakter orang Muay Thai kan seharusnya bisa tanding seminggu 3 kali kan. Iya. Dia tuh udah bisa gaya main yang tanding seminggu 3 kali tuh. Udah bisa tuh ya. Udah bisa ngeredamnya, tahu kapan ininya kayak main. Lu kan kalau Muay Thai itu kan setiap ronde lagunya beda-beda kan. Iya. Temponya naik. Waktu di ronde pertama si Dwi main dengan tempo Muay Thai, tempo lambat. Nah, Tempo 2 naik, tempo 3 naik, gitu-gitu. Ngerti dia? artinya dia paham lah Muay Thai itu Paham Muay gimana Thai ya. kayak apa, iya. Benar-benar. Dwi sih mas satu-satunya sih Sama. Sabi. Kemarin gue juga cukup, ya seneng lah nonton fight-nya. Iya. Dia tuh seru gitu loh. Benar, makanya kan Dwi kan juga mau dijadiin pembibitan tuh buat dia jadi ikon Muay Thai-nya dulu lah. Makanya HSS lagi, wah Dwi banget nih kayaknya gitu. Oke,
Kita lanjut ke fight card berikutnya. Siapa nih? Salah satu like kita juga nih, Hafiz versus Kwan. Oh, iya. Hafiz akhirnya dia bertanding internasional ya, Iya. menghadapi fighter dari Vietnam kan? Iya. Gimana menurut lu? Dari lu sendiri, apakah lu udah melihat Hafiz nih memang udah waktunya ditandingkan dengan fighter luar atau gimana? Kalau waktunya sih mah nggak tahu sih gue. Cuman dia kan ini kan fase grooming. Iya. Hafiz tuh lagi di grooming lah. Karena dia emang asli bagus sih. Maksudnya orangnya pekerja keras juga. Setuju. Ya kan? Setuju. Terus dia juga orangnya mau belajar. Setuju. Apa lumayan humble lah. Dia humble juga. Humble sih ciri khas nggak menjual juga sih. Cuman makanya dia di prospek sebagai fighter. Prospek sebagai fighter. Sebagai fighter. Dia inilah mau buat ngejagain pentolan-pentolan nih. Karena emang oke lah dia. Di HSS juga kayaknya bakal jadi anak kesayangan juga lah. Oh ya? Harusnya lah. Oh, Tim Binjai, bro. oh tim Tim Binjai. Binjai, iya. Berarti kalau tim Binjai special treatment berarti dari HSS. Karena akrab ya pasti selalu begitulah. Oh, Semua kan pasti begitu, Pak. Benar, Iya benar, kan? benar. Di Bion juga ada yang akrab sama ini, pasti ada yang di special treatmentnya kayak. Benar. Kalau Bion kan sama tim Malaysianya kan, pasti adalah komunikasi yang lebih asik gitu kan. Benar. Oke. Nah, Emang Bion begitu ya? Nggak tahu kan mungkin gue bilang mungkin Pak, mungkin ya. Oke. Jadi Hafiz dia prospek lah, gua rasa dia dicariin lawan supaya naikin bintang di box rec ya kan. naikin pengalaman juga lah Naikin ya. pengalaman, coba lawan-lawan orang Vietnam kan kebanyakan kan gaya bertarungnya keras-keras lah. Oh keras Vietnam. Iya, main keras lah, nggak terlalu skillful tapi keras. Jadi emang dibuat lawan yang keras lah. Tes nih, mampu nggak nih Hafiz gitu. Emang nggak ada apa di kelasnya Hafiz di Indonesia yang keras? Banyak. Kayaknya banyak kelas Pak. 61. Banyak, cuman bintangnya nggak bikin Hafiz naik. Oh. Iya, ini masalah bintangnya doang. Bintang di box rec-nya kayak jangan sebut nama lah, nanti ngambek gitu kan. Yang bintang-bintangnya itu masih bintang setengah, ada yang bintang 0. Padahal nih potensi, cuman kan yang mau di prospek HSS nih kayaknya Hafiz nih. Padahal 61 tuh lumayan banyak ya. Banyak Pak, banyak banget kalau lokal ya. Makanya karena Hafiz kan mulai debutnya kan di HSS terus Pak. Dia harus di grooming dulu, kagak bisa. Kayak ada kan fighter HSS juga tuh yang pernah main di HSS maksudnya. Kalau fighter HSS kan dapat kontrak eksklusif ya. Belum Iya ada kan? Bro. Kayaknya ada dong. tipis-tipis lah. Ada dong. Tapi masih ongoing lah pembicaraannya. Udah. Belum yang kayak woi, lu gue cap nih ya gitu. Kayaknya HSS nggak begitu, Pak. Nggak ada fighter HSS, tapi kan tetap mereka boleh main di luar. Bener, Iya. HSS begitu. Itu asiknya HSS tuh. Kalau itu gue angkat jempol tuh buat itu. Oke. Nah, balik lagi nih. Kan Ya. ada tuh yang fighter yang pernah main di HSS, pengen banget lawan Hafiz tuh. Contohnya The Black Allure kan, lumayan ngejar-ngejar Hafiz tuh. Kan dia kalah dari Derry dikalahin Hafiz. Iya. Kalau secara ini ya, kalau Ya secara itu fair sih. Jadi Iya. mungkin buat Black Allure, nantilah sabar lah. iya sabar lah. Main dulu di HSN beberapa kali, kalah-kalahin, nanti liganya jalan mungkin. Benar. Hafiz versus Kwan berarti harusnya Hafiz. lah Hafiz ya. menang angka lah. Hafiz menang angka. Hafiz menang angka. Detail nih, spesifik Detail, nih. yoi. Hafiz menang angka. Iya, ini kayak sebenarnya kejawab semua sih kalau harusnya prediksi ya. Iya. PIC benar semua sih nih harusnya. Harusnya. Harusnya ya 90% lah akurat yang mau main pinggiran sih mah bisa lah ini. Gua Parlay. ya gue setuju sih Hafiz versus Kwan menang Hafiz lah. Menang Hafiz angka lah. Oke, kita lanjut ke match berikutnya nih. Ada Ruben versus Faisal. Nah ini baru susah nih. Ruben versus Iya. Faisal. Ya. Mending lu megang Ruben, gua megang Faisal. Lah, ntar lu jadi nggak 100% prediksi lu. Nah makanya kan soalnya ini tipis. Ini, nah, yaudah dari kacamata lu Iya. dulu deh. Apa coba yang pengen lu sampein di fight card ini? Ruben kan baru kalah kemarin dari Pangeran. Betul. Iya kan. Faisal juga ya nggak tahu lah. Gue sering ketemu lah. Cuman nggak tahu juga persiapannya. Ini by the way gue kenal dua-duanya ya. Iya kan. Kenal dua-duanya kan. Ya, gue kenal Ruben, gue kenal Faisal. Tapi Iya. gue akan menilai dari sisi objektif gue yang Mending lu aja dah. kalau gue ngelihat Faisal ini kan kayaknya udah lumayan lama nih nggak tanding nih. Iya. Ya kan? Iya.
menurut gua itu adalah salah satu faktor utama yang membuat gua harus memprediksi Ruben keluar sebagai pemenang. Oke, ya. Karena ya kembali lagi ketika lu udah bertanding, lu udah lama nggak bertanding, terus tiba-tiba lu bertanding dan langsung ketemunya Ruben yang lagi aktif-aktifnya, Ya. itu agak berat sih menurut gua. Betul juga sih. Ya kan? Ya lu fighter juga lu udah tau lah ya ketika lu udah lama nggak bertanding kan, Betul. lu memang lu mungkin di persiapan lu sering sparring, Ya. lu sering latihan lu rutin, mungkin lebih keras, tapi again ring rush tuh kan nggak bisa bohong ya. Iya. Ring rush dan feel bertanding tuh beda banget Pak sama sparring kan. Iya, iya. Lu di sparring lu nggak takut lu jatuh, lu di sparring lu nggak takut lu hancur lah gitu loh. Karena kembali lagi itu cuma sparring, ya kan. Tapi ketika lu bertanding, wah, kita kadang-kadang jatuh karena slip, tapi kebetulan ada pukulan masuk aja, terus dihitung mental goyang tuh Pak. Pasti. Iya kan? Karena gue udah pernah mengalami itu gitu loh. Iya, iya. Gue jatuh karena slip, dan gue dihitung, anjrit. Kan lumayan ngerusak mental Betul, tuh. betul. Apalagi dengan ditambah lu udah lama nggak bertanding. Iya. Wah itu menurut gue salah satu Pertimbangan yang sangat yang sangat besar, besar pengaruhnya. ya. That's why gue lebih mengunggulkan Ruben gitu Iya. loh. Di luar ya Ruben NNG juga ya, gue Iya. juga di NNG gitu loh. Di luar itu, tapi menurut gue faktor yang bisa gue garis bawahi ya itu sih. Kenapa gue lebih mengunggulkan Ruben daripada Faisal. Ya kita kalau ngomong umur, Faisal jauh lebih muda daripada Ruben. Dan ya secara fisik harusnya Faisal lebih prima daripada Ruben gitu loh. Kalau gaya hidup kan kita nggak tahu ya sepengetahuan gue, Faisal juga dia nggak terlalu begajulan lah. ya, nah Ruben sih memang aktif latihan, conditioning juga masih bagus, cuman kan umur aja gitu loh. Umur kan udah nggak muda lagi lah gitu loh kalau Ruben. Cuman ya kalau pengalaman sih udah pasti jauh lebih banyak Ruben memang. Itu sih salah satu faktor yang kenapa gue lebih mengunggulkan Ruben juga. Nah, kalau dari kacamata lu gimana? Justru kalau gue sih kacamatanya menarik ngelihatnya tuh sebenarnya si Faisal ini adalah titik comeback-nya si ini juga Pak, Armin Tan tuh. Iya. Iya, dari HSS kan. Ko Armin. Dia kan udah lama kan nggak di HSS ya kan, apalagi terakhir dia buang sabuknya HSS tuh. Iya kan. Oh itu gokil itu pecah bro. Dia kan terus ya maksudnya Paris ketemu lagi sama Armin gitu kan kayak oh mau nggak nih petinju-petinjunya main lagi di HSS gitu. Nah pada comeback dah tuh. Keren ya Paris ya. Keren Pak Paris Pak, lumayan dia. Adalah gunanya mah dia hidup mah. Iya. Adalah banyak bro gunanya maksudnya. Iya bener kan? Banyak bro gunanya Paris dia mah. Banyak kerjanya dia. Berarti Ruben versus Faisal gimana nih? Prediksi? Sebenarnya sih Ruben angka ya. Ruben angka. Ruben angka sih. Oke. Iya, Ruben angka lah. Kalau gue entah kenapa. Nah, by the way, itu tuh semua tergantung Armin Tan. Seberapa dia pengen Faisal menang. Ada knockdown nggak? Kalau si Armin pengen banget si Faisal menang, itu pasti disupport gila-gilaan sama Armin tuh. Dilatih, digembleng lah sama Armin. Harusnya harusnya disupport lah. Masalahnya nggak tahu ini. Kan Faisal bawa benderanya Armin. Ko Armin pasti. Iya, support tapi kan nggak tahu nih sebatas mana kemauan si Ko Armin menangnya. Oke. Disitulah yang menjadi penentu menurut gue. Menurut lu, Ruben versus Faisal ada knockdown nggak? Ada, kayaknya enggak sih. Menurut gua ada. Iya ya. Berapa Ada ronde? knockdown. Nggak tahu ya. 8 atau 6 lah ya. Berapa ronde? Antara 6 atau 8 sih, gue rasa 8 mereka bakal ketemu di 8. Ini menurut gua partai ada knockdown. Iya, kalau 8 mungkin ada knockdown. Iya. Iya sih. Seru lah ini partai senior ketemu senior lah. Bener. Ya senior lah, dua-duanya senior lah di industri tinju lah. Ya oke lah. Udah lama lah, Iya. di atas Faisal udah 10 tahunan lah, belum lah ya. Belum kayaknya Faisal mah. Iya, iya. Faisal kayaknya belum deh. Ya, tapi Faisal tuh kelahiran tahun 2000-an, Pak. oh gitu. Iya. Iya, iya. Masih muda banget itu Faisal. Iya, iya. Berarti dia inilah prospeknya Armin Tan lah. Betul. Dan Faisal juga udah punya pengalaman tanding di luar negeri. Di luar negeri dia, Pak. Iya. Ciri khas fighternya Armin Tan tuh pasti tandingnya luar negeri, Pak. Benar. Forlan tadi kan mau ketemu Thibaut Monabesa. Thibautnya lebih milih di Jepang. Fight-nya iyalah, duitnya. Armin jago ngelempar fighter keluar, Pak. Iyalah kan dia link internasionalnya lumayan. Fight ke bagus. Jepang, kemana. Bukan lumayan lagi malah bagus. Bagus dia. Dia terbaik lah saat inilah. Kalau promotor-promotor gitu, link-linknya sangar-sangar. Oke, berarti
Ruben versus Faisal, kita berdua sepakat di Ruben ya. Ruben. Lanjut. Nah, ini Yoi. Volta versus Acer Yoi. Kewas. Keren ini. Wah, kalau short ini- notice ya, short notice, fight Short notice, benar. Ini kan karena Pangeran pull out. Pull out. Ya Agak kan? gimana tuh pendapat lo? Menurut gua ini ya mungkin gua bisa salah ya. Menurut gua sih alasan bukan prediksi ya. Analisa gua kenapa Pangeran pull out, satu ya terlalu dekat. Kemarin fight dengan Ruben kan. Iya. Yang mana terlihat sekali Ruben di situ niatnya udah niat jahat. Maksudnya Iya. niat jahat tuh niat pengen menang KO gitu loh. Iya. Dan beberapa ada pukulan yang masuk telak juga di Pangeran ya. Itu salah satu faktor menurut Iya. gua. Tapi dengan umur Pangeran yang masih muda harusnya recovery-nya sih sebenarnya masih aman. Iya. Cuman kalau menurut gua sih analisa gua kayaknya Pangeran pull out itu karena berat badan sih. Oh. Menurut gua. Karena kan dia tanding di 57 kan kemarin Iya. sama Ruben kan. Dan gua ngelihat postingan Pangeran juga dia sempat update ngepost kayak dia tuh udah balik ke 64 beratnya. Iya, iya. Dan di mana jarak dia selesai itu buat nanti dia kan harusnya Fight. weigh in tanggal 6 dong berarti kan. Iya. Kayaknya terlalu pendek. Terlalu mepet ya. Nggak mungkin dia buat make weight di Iya. 57 lagi gitu. Itu sih menurut gua kayaknya ya. Benar. Menurut gua sih itu. Ya Iya. mungkin salah kembali lagi. Itu kan Iya. menurut gua. Menurut keyakinan saya. Ya, benar. Ya kan? Iyalah, kalau menurut keyakinan gue sih, yang salah yang nggak ngasih kontrak sih. Oh emang nggak? Belum ada kontraknya mereka berdua? Kalau itu kayaknya, ya itu yang gue tadi bilang, ini kehebatan dari HSS juga menurut gue ya. Wah, A1 nih. Iya itu, A1 nih. Gokil. Kontrak belum ada. Kontrak belum bro. ada nih. Maksudnya sudut pandangnya. Oh. Maksud gue, HSS tuh agak slow memang sama fighter-fighter, santai aja gitu. Nggak ada yang kayak terlalu, lu harus begini ya ikut, kita harus gitu, nggak ada Pak. Itu kelebihan sekaligus kelemahan bergabung menjadi satu tuh. Itu bener sih. Waktu Iya terakhir kan? gue fight di HSS itu lawan Michael Vincent itu kontraknya kayaknya kurang dari sebulan baru turun. Baru turun kan? Iya. Karena gue inget kenapa? Karena waktu itu gue udah sempat ada pembahasan nih mau Iya. lawan Michael Vincent. Gue udah jaga berat badan tuh. Iya. Kok diem aja nih, anteng aja kan? Iya. Loss lah berat badan gue. Maksudnya, udahlah. Gue mikirnya kan Nggak belum jadilah. pasti, ya udahlah. Ngapain gue kayak orang bego nih, nahan-nahan apa semua jaga berat badan kan. Baru Gak tiba-tiba. lama turun, Pak. Itu dia, itu yang maksud gua ada bagusnya, tapi buat HSS-nya kerugian menurut gua. Kerugian di factor juga lah. Iya. Kalau kasus lu ya. Iya sama Kalau lah kalau di- Pangeran nih ternyata Kalau belum ada Pangeran kontraknya. harusnya Pak kontrak dulu, jangan nanti HSS dijadiin second option Pak kesannya. Oh. Jadi disebut kayak pilihan kedua banget kan. Oh. Maksud gua harusnya dikontrak nih kalau Pangeran sama Volta dikontrak dulu dua-duanya dang-dang ya kan. Kayak Dia nggak Amin boleh ngambil sebulan. first fight. Boleh lu ambil first fight, tapi lu mau patah rahang kek, mau patah rusuk kek, lu tetap harus tanding. Kalau nggak tanding, lu bayar Oh, ininya apa namanya Ya, harusnya cancellation. begitu. Harusnya begitu kan? Iya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Gue juga pengen ngomong begitu, tapi kan lah saya kan nggak ikut-ikutan gitu. Oh. Saya komentator. Saya kan ikan. Iya, saya. Iya. Nah itu kan maksud gue, saya terlalu baik dalam hal-hal begitu menurut gue. Jadi nyusahin diri sendiri, Pak. Oke, kembalilah langsung. Ya, Ya. intinya sekarang udah Volta jadinya lawan Acer Volta lawan Kewas. Acer pecah sih. Acer Kewas tanding nggak di beratnya dong harusnya kan. Oh gimana penyesuaiannya? Harusnya kan ngikutin beratnya Volta kan? Di Oke. 57 ya? Oke. Di 57, Acer main di 57, ya memang Acer sih harusnya nggak main di 57 sih dengan Kenapa? postur badan dia ya. Dia harusnya di Acer tuh main di 50,8, Pak. Oke, ya Iya. senior nggak apa-apa lah, pengalaman udah banyak oke kan. lah. Acer lagian juga sekarang nomor 1 pound per poundnya di Ya. Indonesia. Ini partai hiburan, Pak. Iya, pound per pound, dan ini Iya. kembali lagi ini kan eksibisi kan. Eksibisi. It's okay lah. Benar. Seandainya Acer kalah pun tidak mengurangi, tidak Tidak. mempengaruhi rekor. Enggak, Gitu. iya. Jadi ini cuman gengsi aja buat Acer. Partai gengsi yang benar-benar seru. Ini seru, Pak. Meskipun sedikit merugikan Acer, menurut Enggak gua. lah. Iya dong. Ini buat semua nggak ada yang rugi, Pak. Fight Rugi ini, dong. ini bagus, Pak. Dengan Lo, kali nih Om Nelson nih yang milihin nih. Nggak, maksud gua gini, kan kembali lagi, ini kan POV gua. Iya, benar. POV Berarti gua-
POV Don Chino bertentangan sama POV Om Nelson bukan. Nainggolan nih. Oh bukan, Mas. Kalau Om Nelson kan mikirnya sebagai manajer, Yoi. udah pasti menang lah lawan Volta, nggak mungkin kalah. Iya sih. Gitu. Ya dong. Benar sih. Harusnya ya. Pasti. Kalau POV gua ini kembali lagi karena menurut gua Volta ini juga bukan petinju abal-abal. Terbukti dia ada di salah satu skuad timnas meskipun belum dipercayakan untuk bertanding. Iya. Tapi dia udah masuk di circle-nya timnas nih. Iya. Ya kan? Yang mana masuk circle timnas aja itu artinya lu bukan petinju kaleng-kaleng. Bukan. Gitu. Iya dong. Kita sepakat di situ ya. Sepakat. Nah, kenapa gue bilang merugikan Acer? Karena seandainya Acer kalah, secara publikasi, fame, branding, lumayan ngerusak. Kenapa? Karena kan Acer ini brandingnya petinju jelek sih anjing. Ya itu dia harus kita akui. Iya, dia nggak punya karena branding Pak Acer. Acer ini cuman literally atlet aja gitu loh. Pak. Followersnya 6.000 apa kalau nggak salah. Ya meskipun tapi kemarin gue sempat bikin konten pecah kok. Pecah sama si itu ya, siapa? Forlan. Iya, yang dia siram Forlan ya kan. Bagus itu. Ya intinya gitulah. Maksud gue merugikan Acer kenapa? Karena secara dia sekarang title-nya adalah based on box rec ya. Iya. Nomor satu. Pound per pound-nya di Indonesia. Enggak lah. Nomor 1, Pak. Enggak lah, dia peringkat 1 di kelasnya. Pound per pound, Pak. Pound for pound? Iya. Oh, lah pound for pound jelas sih ini dong. Siapa namanya? Petinju kita nomor 1 di Indonesia siapa namanya? Daud Yordan lah. Pak, ini gimana sih nggak update box rec nih Bapak nih? Wah, kurang ini sih gue box recan sih Indonesia sih kurang mengikuti sih. Terus intinya dia udah nomor 1 pound for pound ya. Coba si ya. Acer ya. Nih, gue kembali lagi. Mau menunjukkan? Enggak, mau memastikan. Oh iya. Bisa jadi gue yang salah. Iya, Pak. Oh iya, Niki Dura kedua, Ongen, Hisarmawan, oh iya. Acer Kewas nomor 1, pound per pound. Itu udah dicabut berarti ya? Siapa tadi namanya? Daud Yordan. Ya udah inaktif lah. Oh. Udah nggak aktif lah. Sekarang nomor 1 pound per pound di Indonesia itu Acer Kewas. Acer Kewas ya? Iya. Benar-benar. Mungkin berarti ini, makanya gue bilang, build up-nya bagus. Pound for pound, rookie lah. Menurut gue kayaknya... Dia bukan di level amatir tapi level rookie lah. Gue sih makanya gue tuh kemarin sempet ngasih masukan lah ke Paris kayak harusnya tuh ada satu bukan divisi ya, sebutan atau julukan lah. Kayak The Rising Star nih brandingnya antara siapa yang kemarin menang lawan Ruben tuh si Pangeran lawan Volta tuh kan harusnya perebutan sabuk rookie. Iya. Jadi kayak siapa nih rookie terbaik di Indonesia saat ini, rising star terbaik di Indonesia saat ini gitu. Benar. Nah, itulah alasan kenapa kembali lagi ya dengan penilaian gua lumayan sedikit merugikan Acer. But anyway, fight ini juga udah terjadi. Ya kita nikmatin aja sebagai penonton, ya kan? Ini bakalan jadi salah satu fight yang menunjukkan display boxing bagus lah. Iyalah, itu tinju amatir. Nah, hebatnya ASS ini berarti kalau secara susunan ya, kickboxing, Muay Thai, tinju amatir, Pak. Itu dengan orang yang punya kemampuan paling bagus di bidangnya masing-masing itu bakal kelihatan tuh. Apa kontrasnya antara, oh ini partai kickboxing, oh ini partai Muay Thai, oh ini tinju amatir, oh ini tinju profesional. Oh ini tinju influencer, nah itu susunannya bagus tuh HSS tuh. Tapi kembali lagi, menurut gua Acer itu salah satu petinju Indonesia yang on record, maksud gua progres dia dari bawah sampai ada di titik ini tuh inline menurut gua. Kenapa gua bilang inline? Karena Acer kan berangkat dari amatir. Rekor amatir dia juga banyak banget, ya kan? Banyak banget dan bagus lah bisa kita bilang meskipun dia nggak sampai SEA Games ya. Tapi dia switch ke pro di timing yang menurut gua pas dan di pro juga dia bagus gitu loh. Ya karena kan sekarang nggak bisa kita pungkiri juga banyak petinju-petinju Indonesia yang nggak berangkat dari amatir Pak, langsung ke pro. Kayak lu kan juga pernah bilang ke gua kan, tinju itu sebenarnya adalah olahraga kita mukul dan nggak kena pukul ya kan. Nah, menurut gua Acer adalah salah satu petinju yang fundamental amatirnya ada, yang dia ketika dia switch ke pro tetap ada pro-nya style pro-nya gitu loh. Dia punya knockout power, dia punya footwork
yang bagus, menurut gua speednya juga bagus. Jadi menurut gua lumayan komplit sih Acer gitu loh. Dan ditemuin dengan Volta, progres petinju muda yang masih muda banget dan diprospekin untuk di timnas Iya. tinju Indonesia juga menurut gua keren banget sih. Goks ya. Keren. Oke, prediksi Volta Acer. Draw kayaknya. Dibuat draw kemungkinan. Draw. Kemungkinan sih begitu ya. Karena cukup kompetitif pasti. Volta sih goks sih. Cuman ya itu. Ini bakal jadi partai amatir kelas sih. Kelas banget. Oke, gue lumayan setuju dibilang draw karena ya gue yakin Acer juga tetap dia persiapan, tapi gue rasa karena short notice gini, Acer nggak akan maksimal lah persiapannya. Iya. Apalagi Acer tanding bukan di beratnya, berat tandingnya dia kan. Dia biasa main di 50,8, Iya. ini dia main di 57, 7 kilo pak. Berasa pak bedanya gitu loh. Dan ya dia ngelawan orang yang secara physically, naturally 57 Iya. gitu loh. Ya lumayan akan berasa lah untuk Acer Bener, juga. Tapi ya di sini Acer menurut gue cuma punya modal pengalaman dan skill dia aja Iya. sih. Ya pahit-pahit draw lah. Tapi Draw. kalau prediksi gue Acer harusnya menang. Menang angka ya. Pahit-pahit draw. Iya. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ke Forlan versus Kenneth. Oh. Menarik nih. Kang Galon. Lawan Kang Galon Portland nih ya. Katanya. Tapi kemarin dia ketemu sama gua, kali ini dia latihan keras nih. Katanya. Iya, boleh lah. Dia latihan keras karena lawannya ini bukan tukang galon. Oh, iya. Filipin soalnya. Iya, Filipin. Kalau kemarin kan lawan yang Thailand itu masih nongkrong sama kita. Iya, bener. Ya kan? Bener. Kalau ini sih kayaknya udah nggak kelihatan udah nggak ini. minum-minum lagi ya. Iya, udah benar-benar keras ini. Iya. Dia latihannya. Dan Dia soalnya- katanya Forlan, Pak, sorry, gua potong. Kata Forlan, lawannya ini lebih jago daripada Acer. Oh, bagus juga sih brandingnya Portland nih ngomongnya ya. Iya, katanya Bagus, lawannya bagus. lebih jago. Ngapain lawan Acer? Orang saya lawan yang lebih jago daripada Acer. Bagus. Gue sih nggak tahu ya, kayak nggak research juga lawannya siapa ya. Petinju Filipin. Iya. Filipin segala jenis manusia tuh ada lah. Segala Benar. jenis petinju ada. Ini sekarang kan stigma yang ada di Indonesia petinju Filipin tuh keras-keras. Iya. Semuanya tuh keras-keras. Nggak mungkin rata lah. Di muka bumi ini nggak mungkin lo bisa menggolongkan segala sesuatu sama kan. Itu yang saya ingin coba kasih tahu juga ke netizen gitu loh. Ada kok di Filipina Adalah. petinju yang sekali pukul jatuh juga Adalah. ada. Ada banyak manusia di sana lah Iya. kayak kita aja. Ya kebetulan netizen-netizen di Indonesia nih nontonnya kemarinnya Lito lah yang Mungkin. lawan Ongen kan. Mungkin. Terus Gemino. Ya mungkin Ya, lah. itu kan ya Ongen juga kan kalibernya Ongen juga udah Ya. mempertahankan sabuk, udah pasti lawannya juga Yang keras. keras dong gitu. Ya kita berharap ini keras juga lah. Ini title fight bukan sih Forlan Title Kenneth? fight lah. Apa? WB apa ya? WBC Nggak tahu atau deh. WBA? Mungkin WBC. Mungkin ya, nggak Berarti tahu gua. Forlan defending the belt nih. Iya. Ya. Oke lah. Tapi kembali lagi WBC silver kan, Forlan kan? Iya. Silver Kalau sih. kata Armintan juga dilempar sama dia ini sampah. Iya. Nggak tahu ya bro, gua nggak tahu ya bro. Mungkin kali. Eh, Portland mah baik bro, dia mah asik-asik ya bro. WBC silver ya kalau WBC Asia mungkin ini Filipin akan keras banget sih. Kalau ini WBC Asia ya. WBC Asia yang literally WBC Asia nih. Iya. Kan ini silver ya, masih Iya. silver sih masih ya Ya. Gua sih, harusnya sih belum segalak belum ya. itulah ya. menurut gue selama gue nggak kenal ya gue nggak bisa ngomong. Simple Iya, aja. Sama sih sama. Iya, no comment Tapi ya nggak tetap tahu. gue all the best untuk Forlan lah. Iyalah, Untuk sama fight ini. pemogot pertandingannya menarik gitu. Jadi biar pas nonton, wih keren gitu udah. Ya paling enggak terakhir gue ketemu Forlan katanya dia latihan serius lah kali ini. Iya, benar-benar. Itulah poin plusnya. Iya, itu aja sih. Forman lagi mau di grooming juga lah. Ini kan lagi TikToknya oke, semua oke Benar. kan. Medianya oke, masuk klien kakak. Ngeri Kakak dia, Forlan Pak. ya sekarang Kakak ya. Forlan semua lagi mau di grooming lah ini kan kayak gila nih. Jadi gimana? Forlan Kenneth?
Forlan lah pasti. Pasti. Pasti Forlan. Sama saya juga Forlan. Forlan keras juga dia orangnya, bagus. Keras kok. Forlan itu petinju bagus, Pak. Petinju bagus. Yang nggak bagus belakangan ini gayanya aja. Disiplin hidupnya yang nggak tahu ya. Kita nggak tahu loh. Soalnya mulai Parlente nih sekarang nih. Iya, benar. Ada tuh arah-arah ke itunya sana lah. Benar. Tapi ya Tapi it's good for him juga lah. Bagus. Good for him juga. Bagus. Brandingan dia makin terbentuk. Bagus. Ya kan? Ya good. Oke All the lah. best lah buat Benar. Forlan. All the best, Buat benar. kakak Forlan. Yoi, kalian kakak gokil. Lanjut. Nah, ini Eddie Boxing. Pakai S ya. Iya, Eddie dulu Boxing. Theo tuh yang sering ngomong gitu tuh. Kenapa ya dia nggak tahu gue. Eddie Iya. Boxing Eddie Boxing sering gitu dia nggak Iya. tahu gue. versus Kalis Rocks. Ya. Nah, gimana nih, Pak? Aduh, dari semua yang bagus tiba-tiba muncul nih ya. Iya. Gimana? Oke lah. Banyak juga Eddie Boxing penggemarnya banyak. Kalis Rock juga banyak. Kalis Rock juga penggemarnya banyak. Dibutuhkan lah partai-partai kayak mereka nih yang Ini the real fight. Dia influencer fight. Dan ya? benar, influencer. Untuk level influencer mereka juga udah oke lah. Mereka punya fisik yang bagus. Ya, Benar. maksudnya se-influencer ya ini bagus. Ini bagus, partai yang bagus. Bisa menggambarkan influencer fighter nih di sini. Iya. Eddie Boxing, ya kita tahu lah dia juga berangkat dari atlet amatir Panco, bro, lah ya. katanya dia panco. Atlet amatir kan? Iya kali ya. Dia Enggak kan sih. Maksudnya Nggak tahu sih, gua nggak tahu. bukan amatir lah, ngomongnya apa ya? Maksudnya liga-liga atau event-event lokal lah, Iya. event-event lokal, event-event combat sport lokal dia udah pernah ikut Iya. gitu loh. Dia berangkat dari sana, terus dia main TikTok. Bener. Dan mungkin. TikTok yang meledak, apalagi dibantu oleh Bapak CEO Holy Wing Sports Show Iya. ya kan, tanding dengan Lawan. Paris langsung makin meledak. Paris Eddie pertama itu pertama kali ijonya HSS. Oh gitu. Ngeri. Maksudnya nggak Berarti apa-apa, selama ini rugi, Pak. nggak apa-apa nih, nggak ini di-cut sih, anjing di-cut sih. Berarti selama ini rugi, Jangan, Pak. Pak. Maksudnya berhasil gitu. Oh, berarti selama ini rungkat HSS. Lah, harus rungkat lah. Maksudnya gimana ya? Kadang break even gitu-gitu. Berarti ilmunya Andika Manisa belum nyampe sana. Apa nih? Ilmu lu belum sampai sana, Bos. Ilmu apa ini? Gue soalnya udah pernah lihat owner Holy Wings ngomong, "We are not losing money. Oh iya benar-benar. We are investing." Oh beda istilah ya. Lu Nah, ilmu iya. bisnis lu belum di nyampe situ sana, belum. Pak. Makanya gue bukan CEO, makanya Iya. gue juga nggak bisnis lu belum sampai sana. Justru Iya. kemarin-kemarin itu rugi. investasi ya. Waktu Paris versus Eddie Boxing itu waktunya menuai. Benar, istilah Gitu, itu yang yang bagus. benar. Benar-benar. Kalau pakai istilah bisnis begitu ya. Iya. Bukannya kemarin-kemarin Gue bilang rugi ijo, terus. ijo sama ijo doang Pak, ijo sama merah Iya. sama abu-abu ada Iya, banyak warna Pak. Lampu lalu lintas di jalan juga hijau merah. makanya ya. istilahnya itu doang. Iya, ya udah. Makanya di boxing nih perannya juga bagus banget di HSS. Bagus ya. Bagus, dan dia bisa mewakili apa itu influencer juga bisa dia. Oh bisa ya. Bisa mewakili Eddie Boxing ini. Oke, back to the topic lah. Yoi. Eddie Boxing versus Kalis Rock. Menurut lu ini akan menjadi partai yang seru atau hanya entertaining aja? Seru. Karena mereka seimbang. Iya. Kebetulan kan lu kemarin udah podcastin mereka berdua kan, face to face kan. Seimbang kayak mereka. Seimbang. Karena gue juga ngelihat latihannya si Eddie Boxing kan. Kayak gue kan latihan sama Yahya, Hafiz, Paris gitu-gitu kan. Eddie Boxing juga TC di Eddie HOC. Boxing otodidak bro. Dia nggak muncul-muncul. Otodidak dia, bukan yang di kelas fighter. Ada lagi nih Ada kayak otodidak kelas nih. sendiri, pagi-pagi sendiri terus Oh. pas kelas fighter nggak muncul. Jadi memang dia memposisikan. Kenapa tuh dia nggak muncul? Karena Tengsin. dia memposisikan diri dia influencer, Pak. Bukan atlet. Beda level. Bener, bagus itu dia, bagus juga, bener juga gue bilang. Jadi Eddie Boxing. kalau harus memberikan prediksi, Eddie Boxing menang tipis kayaknya. Karena Kalis Rock juga badannya bagus dan menyiapkan diri, tapi kita nggak tahu teknik bertinjunya. Paling nggak fisiknya oke dua-duanya. gua jujur Kalis Eddie Rock. Boxing menurut gua, nih disclaimer dulu nih, gua bukan karena gua merasa jago, Iya. tapi kan gua mengikuti dunia ini lah. Perkembangan Dan industri. gua juga nonton fighter-fighter hebat. Iya, juga, ya kan? bisa membandingkan. Iya, bisa membandingkan dan gua juga melakukan itu kan. Betul. Gua sendiri pun belum di situ gitu. Betul. Tapi gua melihat Eddie Boxing ini Kacau. fundamental tinjunya Masih masih kurang. sih. Iya, nggak apa-apa. Kayak disiplin ketika mukul terus balik
itunya Bener. nggak ada sih Pak. Jadi, Cuman dia niat Pak kalau mukul bener-bener nafsu. jiwa raga. Jiwa raga. Iya, dia mukul jiwa raga Iya. sekuat tenaga dia aja gitu. Bener. Dia Tapi kayak dia mukul- bisa menang lawan Capung itu pas partai bokep dulu kan ada. Iya. Bener, partai bokep Iya. tuh. Dan nggak sedikit Eddie Boxing gue nonton di sosial media tuh yang gue coba deep research tentang dia ya. Banyak banget Pak video dia knockdown. Emang. Ya itulah menurut gue salah satu kelemahannya Eddie Boxing adalah ya bisa gue bilang rahang kaca ya. Iya bener-bener. Rahang kaca dan gini Pak, rahang kaca itu lumayan bahaya Pak Iya, menurut gue. iya. Sama Paris jatuh bro. Syukur-syukur lu mungkin dia kemarin-kemarin bisa bangun lagi. Iya. Kalau pas telak dan bener-bener wah Pak, apalagi kita tahu lah Apalagi rules yang ngerti tinju kan, caranya mukul. ya 10 detik nih Iya. dihitungnya kan. Lu lewat hitungan ke-8 aja udah di Disilang. stoppage gitu ya kan. Jadi ya itu sih menurut gua agak bahayanya Eddie Iya. Boxing di situ aja. Dan menurut gua Kalis Rock ini lumayan punya daya tahan itu. Oke. Gitu. Jadi that's why kali ini sih gue lebih Justru Kalis Rocks. mengunggulkan Kalis Rock ya, Oke. prediksi gue. Nah ini seru nih, kita berbeda prediksi Berbeda, nih ya. akhirnya. Oke, kita lanjut. Nah Lanjut. inilah Ini dia yang nih. gue juga pengen bahas, Prabowo Jerstang. Oh ini masuk ke main card. Ini menurut Pay-per-view. gua adalah salah satu fight card yang pasti gue tunggu-tunggu. Ini dia betul. Iya, karena Kelas berat. Prabowo versus Jerstang, menurut gue ini secara fight profesionalnya akan indah untuk ditonton, menurut gue. Ya. Bukan secara teknisnya ya, Iya. tapi secara apa ya ngomongnya ya, gue harus lebih spesifik nih ngomongnya nih. Gini lah, Prabowo ini kan ranking 1 di kelasnya, Heavyweight. Jerstang juga kan, Cruiserweight. di cruiser. Diadu nih, Diadu. menurut gue inilah yang bikin gue penasaran gitu loh. Betul. Ketika mereka dua diadu nih, Iya, ketemu di tengah jadinya gimana nih? ngeri. Ya mungkin kalau fight, ya harus gue akuin, Aser, Andika menurut gue display boxing yang paling bagus di HSS. Iya. Yang pernah ada menurut gue. Tapi Prabowo Jerstang ini di luar display boxingnya, tapi narasinya ini loh. Satu di kelasnya masing-masing diadu di satu ring, ditemuin di Bridgerweight tuh yang gue baru Yoi. denger. sumpah hidup Sama gue ya. itu. Sama. Yang mau tanding juga. Kayak lu baru pada denger nih ya Bridgerweight nih. Apa HSS yang bikin kayaknya ya. Iya. Baru kali ini bro. Jadi Gue juga nggak tahu dari mana bro. Maksudnya ada nggak sih di luar negeri Bridgerweight? iya makanya kan gue sampai nanya. Siapa contoh petarung yang menjuarai Bridgerweight? Nah, Siapa pentolannya? Nggak tahu gue. Oke. Udahlah nggak usah lah. Ya, udah. Yang penting gitulah. Intinya mereka berdua ketemu lah ya. Ya intinya mereka berdua Di ketemu. kelas yang adil lah ya, menurut mereka berdua. Ya. Prabowo Jerstang. Nah, gue belum pernah sparring sama Prabowo, tapi gue pernah sparring sama Jerstang. Ya. Dan gue udah pernah nonton fight-nya Prabowo, gue udah pernah nonton fight-nya Jerstang juga. ya. Ini lumayan sulit ya buat gue menilai, jujur aja. Dua-duanya bagus, tapi kalau gue harus milih, gue tetap menurut gue boleh nggak sih gue prediksi 2 gitu loh. Coba aja. Habis ronde, kalau ini fight habis ronde, gue ngunggulin Jerstang. Kalau poin Poin. Bener. Kalau poin Jerstang, kalau KO KO Prabowo. Oh iya bisa. itu prediksi gue. Kalau Iya. lu gimana dari lu? Gue pernah sparring sama dua-duanya tuh. Kayak semi hard spar lah. Oke lah dua-duanya. Terus ini partai nggak usah teknik emang. Namanya kelas berat partai gedebak-gedebuk bro. Iya. Kayak ini pukulan bambum-bambum tau lo. Yang kayak bergetar sampai pinggir-pinggir ring lah. Dua orang besar berbadan besar kan. Kalau gue sih kayaknya Prabowo KO. Prabowo KO. Iya. Sama, gue setuju. Kalau misalkan end up by KO, pasti Prabowo yang Iya. ambil itu. Benar-benar. Bukan pasti ya. Prediksi. Prediksi. Menurut keyakinan saya. Iya benar. Menurut keyakinan saya ini Prabowo yang gamenya Prabowo kalau harus selesai sama KO. Iya. Tapi kalau angka, menurut gue Jerstang. Iya. Karena kenapa gue mengunggulkan Jerstang by point? Karena Jerstang tuh meskipun dia kelas berat, Iya. tapi dia aktif Pak. Aktif. Sama ketahanannya dia oke Pak. Daya Iya. tahannya oke dia tuh. Sama dia kan tetap mau gimana pun dia berangkat dari tinju amatir. Amatir. Ya seperti yang kita tahu lah di tinju amatir kan volume sangat-sangat diutamakan, Iya. ya kan. Jadi
That's why keputusan gue seperti itu. Hmm. Oke, next fight. Nah, ini KKJ versus Brian Lawitan. Oh, udah masuk ini co-main event, Pak. Ya, ini ya kita udah Ini masuk co-main event ini. Ya, KKJ Double versus co-main Brian. event nih. Iya, ini oke lah pertandingannya. Ketemu tengah di tinju ya kan. Iya, Gue sih megang sih masih KKJ kalau tinju ya. KKJ. Karena KKJ adalah bagus tinjunya. Tipis-tipis lah. Kalau si Brian nggak tahu Ini tinjunya. perdana dia tanding Perdana tanding tinju. Dan kebetulan Brian TC di NNG nih. NNG ya. Iya. Ya, sepenglihatan gue sih, gue jujur nggak pernah lihat. Kebetulan Iya. beberapa minggu ini gue lagi jarang ke NNG. ya. Dan setiap gue latihan, kebetulan Brian nggak ada gitu loh. Jadi gue nggak belum pernah sempat lihat ya. langsung gitu. Tapi tetap ada ketemu di camp gitu. Tetap ada ketemu di camp, tapi gue nggak lihat dia latihannya Iya. gitu. Jadi jujur gue buta kalau soal tinjunya Brian Lawitan. Iya. Gue sama sekali nggak ada gambaran lah gitu loh. Tapi ya harusnya dia persiapan ini kan dengan petinju-petinju juga ya. Benar. Dengan Acer, dengan James, Ruben. Iya. Harusnya adalah transfer ilmu dikit Iya. gitu loh. Dan apalagi Brian juga berangkat dari kickboxing kan. Iya. Kickboxing harusnya secara Tangan mengerti tinju lah. secara tangan mengerti tinju, footwork juga harusnya paham. Betul. Karena kan beda ya sama Iya, Muay Thai ya kan. Kickboxing kan lumayan aktif nih footwork, Harus secara footworknya, footwork ya bener. kan. Jadi harusnya sih Brian bisa menyesuaikan gitu Iya. loh. Nah, cuman kembali lagi karena KKJ sudah 2 kali bertanding tinju, Iya. apalagi kelihatan banget perkembangannya nih. Waktu KKJ fight pertama di tinju sama yang kedua dia lawan Paris tuh. KKJ 1, KKJ Paris 1 sama KKJ Paris 2 tuh. Iya. KKJ terlihat improve banget boxingnya. Gitu loh. Bener-bener gue Cuman bisa tuh udah bilang. lama banget. Iya, memang ini udah lama sih. Cuman gue melihat tuh, nah ini kan yang akan menjadi kesimpulan gue nantinya. Improvement dia tuh dari yang pertama sama yang kedua dia tanding tinju tuh jauh banget, Iya, Pak. sampai mana? Iya, gue bisa bilang secara statistik perkembangannya KKJ, boxingnya KKJ dari yang 1 ke 2 tuh kalau di chart kripto tuh Naik naiknya jauh ya. 75%, Pak, menurut iya. gue. Iya, Gitu iya. lah. Bisa mungkin 100% gitu. Iya. Karena benar-benar sejauh itu perkembangannya dia. Nah, artinya dari situ gue bisa menyimpulkan bahwa KKJ ini lumayan fast learner nih, gitu loh. Ya, karena memang didukung, dia juga seorang atlet dulunya, ya kan? Atlet aktif, dan juga dia didukung dengan fisik yang atletis juga. Ya, itu sih menurut gue yang, ya ekspektasi gue adalah, apalagi sekarang, harusnya dia makin improve sih boxingnya. Nah, itu yang menjadi masalah, Pak. Itu. Sekarang dia hidupnya udah enak, Pak. Ya. Itu menjadi permasalahan utama, Pak, bagi seorang atlet ya. Apalagi yang nggak ada TC hidupnya, tapi dia udah lebih ke arah influencer sebenarnya KJ. Itu secara benar, hidup. itu benar. Apalagi ya itu sih memang harus kita akui. Apalagi kan lawannya Brian Lawitan ya, bukan kita mengecilkan Iya. Brian Lawitan. Brian Lawitan ya atlet bagus Iya, juga, Pak. Atlet nasional Iya, bagus lah. mentalnya Ya kan? ngeri. Tapi secara ini kita bahas Iya. secara Teknis. popularitas. Oh, popularitas. Dan nggak ada gengsi yang ngebakar KKJ nih. Untuk kayak waktu lawan Paris kan dia punya ambisi, apalagi dia kalah kan yang Habis pertama. kalah, iya. Dia kalah tuh yang pertama sama Paris kan. Yang pas Paris KKJ 2 dia pengennya menang dong. Nggak ada bensinnya aja nih buat dia harus menang. Tapi harusnya bensinnya dia adalah dia kan 2 kali pertandingan terakhirnya kalah. Kalah terus. Iya kan? Nah, dia harusnya yang ketiga nih dia pengen menang dong. Itu sih yang menurut gua Nah, salah satu pemicu kenapa KKJ pasti latihan keras lah. cuman untuk ini. masalahnya gini, Pak. Dia kalah 2 kali aja masih terkenal. Ya itu benar. Iya kan? Itu benar. Pasti di kepalanya juga ada kemungkinan, mau kalah lagi juga saya tetap terkenal gitu. Ya itu
manusiawi sih ya. Ketika Iya, Pak. Mental itu Iya. paling berpengaruh. Masalahnya kita hidup kan based on emosi, Pak. Tapi ya analisa gue itu aja sih. Iya. Masa lu udah 2 kali kalah, lu pengen kalah lagi, nggak bisa mau tuh. lah harusnya. Bisa gitu juga. ya kan. Itu sih yang menurut gue akan menjadi modal bensin untuk ngebakar KKJ lah. Iya. Prediksi gue kali ini KKJ sih. KKJ sama sih. Iya. KKJ masih. Kalau boxing kayaknya KKJ lah. Ini salah satu bentuk objektif gue ya guys, meskipun Brian TC di NNG, karena ini kan kembali lagi POV personal gitu loh, menurut keyakinan saya kembali lagi. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut ke, nah ini Pak, ini menurut gue yang harusnya jadi main eventnya Main di event HSS ya, 7. benar. Ini main event sih harusnya. Kakak Ungke versus Yahya. Yoi. Kenapa? Seru tuh. Kenapa? Seru, Karena kembali lagi ya, ini kan ada beef nih. Antara Ada Ungke sama permusuhan, Yahya. ya. Ada beef dan beefnya itu real gitu loh. Real, Kan? real. Seperti yang kita udah tahu, Yahya ini udah lama call out Ungke. Lalu sempatlah, banyaklah kompleks lah ya. Ungke malah senggol Paris, Yahya nggak seneng ya kan. Wah, pokoknya tegang lah. Pokoknya nih bener-bener panas lah gitu. Dan akhirnya dikabulkan, direalisasikan di HSS 7 Redemption. Nah ini yang menurut gue secara narasi bagus, sangat menjual. Terus face to face-nya kemarin juga menurut gue Lumayan kocak lah ya. lumayan kocak dan Iya. ya ada panasnya juga Ada lah panasnya, gitu, iya. ya kan? Dan akhirnya terjadi gitu loh. Iya. Nah ini sih yang menurut gua kenapa gue bilang salah satu fight card yang harusnya ada di main event. Ngeri, Nanti iya. gue jelasin kenapa Paris Rudy tidak kalah hype-nya menurut gua kembali lagi. Nanti ketika kita masuk di Paris Rudy. Iya. Menurut lu gimana? Apanya nih? Fight Prediksi card-nya atau enggak, bukan belum. generalnya ya? Iya, in general fight card ini Ungke versus Yahya. Itu banyak banget di kolom komentar yang bilang, nih di luar mereka ngopi bareng, ketawa bareng, itu salah. Kalau itu berani gue ngomong itu salah. Karena pas face to face mereka nggak mau ketemuan. Beneran dipisah ruangan, terus kayak pulang masing-masing, nggak ada cakap-cakap. Real Nggak ada. beef nih. Real. Cuman ya mereka sebatas itu, Iya. nggak ada yang sampai dendam kayak mau. Iya, enggak. Iya. Cuman ya mereka menjaga panasnya itu, nggak. Ya, which is good. Bagus. Itu dan itu seru sih, kayak maksudnya match card-nya mereka juga cukup seimbang. Mereka tuh di titik tengah antara influencer sama atlet soalnya. Benar. Iya. Mereka nih bisa dibilang atlet iya tapi nggak terlalu, influencer iya banget tapi atlet juga, jadi gitu mereka. Iya sih. Ini bagus, HSS juga pinter ngambil ya. Ungke versus Yahya kalau kembali lagi ya, kalau menurut gua Bagus ya. mereka ada di, ya menurut keyakinan gua dan kacamata gua Iya. yang gua lihat ya, ada di level skill yang sama lah menurut Iya, gua. seru banget ini. Ini Ada seru di banget. level skill yang sama dengan beef yang natural. natural panasnya. Gokil. Jadi that's why itulah alasan kenapa gue bilang fight card ini lebih cocok di Keren. main event. Main event. Menurut gua. Benar setuju Iya gua. Kakak Ungki sama Yahya harusnya main event. Iya. Jadi ya kalau untuk prediksi gimana? Lu dulu dong. Yahya gue sekarang. Lu ya. Yahya. Dulu gue megang Ungki. Gue kalau live tuh gue selalu bilang kayak Ungki deh. Tapi pas gue lihat permainan Yahya sekarang, kayak dia terbaik sih Yahya. Karena lu lihat progres latihannya. Iya. Dan dia sangat gila sih. Progresnya gila banget. Iya. Gue nggak nyangka aja kayak influencer Kan bisa. lu nggak lihat progres latihannya Ungke. Benar. Makanya itu Iya benar. dong. Iya. Benar. Makanya gue bilangnya Yahya. Karena gue lihat perkembangannya Yahya gila banget. Nah, kalau gua kembali lagi, gua nggak ngelihat progres latihannya Betul. Yahya, gua nggak ngelihat progres latihannya Ungke. Betul. Fair dong. Fair. Kalau sepenglihatan gua, hasil penilaian Yahya di gua itu, gua berpatokan dengan match dia sama Nelson. Nyong Nelson 2 kali. Ya. Terus sama yang si Yahya menang lawan Umang. Nah, waktu lawan Umang menurutku bagus tuh. Tapi kemarin dia lawan Nyong lagi, entah kenapa Nyong itu natural counternya dia atau Ya. gimana, jadi Takut, Pak, kurang dia. lagi gitu Takut, loh. Pak, dia takut kemarin temen Nelson. Jadi that's why menurut gua kalau di boxing, karena Ungke menurut gua nih salah satu fighter yang cerdas menurut gua. Cerdas. Dia tuh tahu kalau lawannya kayak gini dia harus ngapain. Nah, Bener. itu sih yang menurut gua kenapa Ini- gua masih mengunggulkan Iya. Ungke. Sorry nih, ini menarik banget nih. Menurut gua
stable atau kelompok tuh pengaruh memang. Jadi si Yahya ini, dia tuh kemana-mana bareng Hafiz, Pak. Sparring nonstop mereka, terus kayak misalnya ke NNG juga bareng kan, kayak nyobain sparring. Jadi mereka tuh bertumbuh bareng juga. Skillnya naiknya bareng-bareng dan cukup signifikan, saling mengejar gitu. Sama mungkin sama klan kakak itu. Kayak kita lihat kan si kakak Ungke sama kakak J mungkin naiknya bareng nih. Siapa yang naiknya jauh lebih cepat. Makanya menarik banget tuh klan kakak lawan Klan Binjai. klan Binjai nih. Iya kan. Tapi seru kan juga. klan Binjai itu aja orangnya. Cuman Paris, Hafiz, Iya. sama Yahya. Iya. Ntar rekrut barulah siapalah. Nah, kan nggak Baru ada kan. lagi orangnya. Rekrut cabutan lah. Kalau ke klan kakak ada Forlan di Saroha kayaknya. Menang banyak kalau dapat Saroha sih itu. Saroha sih kayaknya enggak lah, nggak Iya, masuk klan Binjai. Dia otodidak deh sendiri dia. Saroha mah lebih kayak Introvert independen dia. lah. Independen dia. Oke, ya itulah hasil prediksi kita ya. Nah, kalau menurut gua Ungke, menurut M ya gitu ya kan. Ya menarik, ada yang beda lagi kita. Yahya angka kalau gua. Kayak susah bahwa ada KO, ada kemungkinan Ini sih pasti menurut gua angka sih. Angka Udah kan? pasti angka. Kalau prediksi gua juga angka, dan that's why karena angka gua masih ke Ungke gitu loh. Karena kalau ya kembali lagi kan tadi gua udah bilang kan, hasil penilaian Yahya di gua itu karena pertandingan dia lawan Nyong. Nelson, ya betul. Dan Yahya nih disiplinnya menurut kacamata gue masih kurang. B aja ya. B aja Iya. gitu loh. Jadi masih gampang di counter, dan Ungke tuh lumayan cerdas di situ gitu. Jadi Benar. that's why penilaian gue masih Ungke sih. Oke, lanjut ke Terakhir. main event, the real main event. Ya. Paris Rudy ngeri. Nah, ini kembali lagi ya. Kita balik lagi kenapa tadi gue bilang Yahya Ungke itu harusnya main event ketimbang Paris Rudy. Bukan karena mereka berdua jelek, bukan. Mereka dua-duanya sama-sama nama besar di sosial media, ya kan. Beef-nya juga besar banget. Tapi itu di pertama menurut gue. Di pertama sih, ya bener. Kan? Sekarang yang bikin partai ini menarik adalah cuman penasaran pengen lihat Paris main kickboxing. Iya. That's it. Bener. Menurut gue. Bener. Selain itu, ya udah. Bener. Nggak ada yang menarik lagi gitu menurut gua. Bener. Karena ya beefnya mereka berdua udah selesai, udah rangkul-rangkulan juga, ya kan, udah ngomong-ngomong juga. Apalagi yang bikin penasaran gitu loh, ya kan? Iya. CEO versus CEO ya udah gitu, udah terjadi kemarin, ya kan? Narasinya tuh udah terrealisasi semua gitu loh. Iya. Sekarang pengen gue lihat ya cuman Paris main kickboxing gitu loh. Itu. Udah, selebihnya nggak ada lagi. Hasil udah pasti Rudy, gue 90%. Iya sih. Ya kan? Ini sorry ya, Le. Maksudnya bukan apa... Nggak apa-apa, dia mah santuy kayaknya. Bukan aku ngecilin kau nih, Le. Ya. Tapi ringnya Rudy gitu loh, ya kan? Rudy udah bertahun-tahun udah besar di sini gitu, ya kan? Bener. Kau baru kemarin ibaratnya ngomong kasarnya main kaki, ya kan? Iya. Jadi ya mohon maaf kali ini mah. Ya... Kalau prediksi Rudy mudah sih. ya. Iya, prediksi sih. yang mudah ya. Mudah sih. Waktu tinju kemarin justru gua ngunggulin Paris. Iya. Waktu tinju. Ternyata dia bikin podcast kayak kita nih. Iya. Podcast di dalam ring nih, ya kan? Benar. Itu yang terjadi tuh. Iya. Ya kan? Jadi ya mau gimana ya? Kalau gua sih ngerasanya nih harusnya ya. Gua nggak tahu ini kesalahan strategi apa gimana gitu. Cuman ada momen di mana contoh ya, kita kan ngambil referensi ya. Misalnya dulu Conor McGregor pernah tanding sama Floyd Mayweather. Orang tolol yang ngerti boxing pun seharusnya tuh tahu bahwa Floyd udah pasti menang. Iya. Cuman bagaimana membangun narasi itu membuat seakan-akan ada nih kemungkinan Conor dia memberi kejutan ya kan. Pengolahan narasi di HSS 7 ini nggak ke sana. Maksudnya Paris juga nggak ngasih kayak ada nih kemungkinan. Paris setiap gue ketemu kan dia, nggak apa-apa lah kita cacing, naga, pasti ada tuh dia ngomong gitu terus tuh. Diulang-ulang terus kayak. Jadi harusnya narasi itu juga
muncul ke sosial media. Gini Pak, cacing-cacing naga-naga tuh di judi lah itu kita bisa bilang. Di judi lah. Iya. Which is judi itu 50-50 Pak. Iya. Kalau nggak A ya B gitu loh. Bener. Ini judi combat sport nggak gitu Pak rumusnya Pak. Nggak Iya. A ya nggak B Pak. Benar. Ya kan? Ada rumusnya Nggak 50-50. sendiri. Maksudnya ini kan bela diri yang bukan 1, 2, 3 kali latihan langsung jago. Iya, betul. Iya dong, Betul. ya kan? Apalagi satu gerakan aja buat kita memasteri satu gerakan, masterisasi lah ya bahasanya. Iya. Satu gerakan aja butuh waktu gitu loh. Nah, Apalagi ditandingkan gitu ya kan? betul. Nah, makanya maksudnya formula untuk membuat seakan-akan Paris ada kemungkinan menang itu harusnya lebih ditekankan awalnya di Iya. HSS. Cuman nggak tahu kenapa ini narasinya gue pas bawain mereka face to face, Pak. Susah banget anjir. Mereka udah agak akrab satu sama lain tapi nggak akrab juga. Mereka mau bertanding juga, ngerti nggak lo? Nah itu kan, Itu susahnya. itu yang tadi gue bilang kayak udah beefnya kayak udah selesai gitu loh. Bener. Jadi ya kembali lagi lah ke Paris versus Rudy. Setuju nggak lo sama yang gue bilang Ya, soal setuju. beef yang udah hilang? Cuman sekarang penasaran pengen lihat Paris main kickboxing aja sih. Ya, karena yang bikin semua menariknya. Udah masalahnya gini, Pak. Kalau dari ceritanya di HSS 6 itu Paris versus Rudy itu akhirnya nggak klimaks. Jadi untuk mengobati kekecewaan penonton ini, tapi kenapa kickboxing ya kan kayak Yeah. gimana narasinya kurang kebentuk dengan ini karena terlalu timpang kemungkinan besar buat Rudy menang tuh terlalu besar kan. Iya, itu benar sih. Iya, Itu benar. kecuali Paris bisa menekankan nih narasinya, gue udah berlatih sama Sancai misalnya gitu ke Anjir. Thailand kan, 3 bulan gue nggak pulang-pulang meninggalkan keluarga gue. Nah itu kan mungkin, ngerti nggak lo? Kayak Kalau dia ke sana 3 bulan, HSS siapa yang HSS ngurusin? betul, itu dia. Ya Kan dia udah, CEO. itu dia yang susah di situ Nah, memang. Itu. Nah makanya itu plus dia CEO kan harus ngurusin ASS, dia latihan sulit. Nah, jadi Paris versus Rudy? Kayaknya Rudy TKO. Rudy TKO. Rudy TKO. Nah, gue tadi ada lihat lagi nih, baru tadi nih, Iya. nonton konten owner Holy Wings Group duduk bareng Rudy Golden Boy. Oh, Paris mau digeser sama Rudy Paris Golden mau Boy ya? digeser sama Rudy Golden Boy. Itu beneran apa gimana? Gak tahu gua kalau itu beneran, gue juga baru lihat itu. Jadi kalau misalkan Paris kalah, Paris. ada dong kemungkinan jabatan Iya. CEO-nya ini hilang nih. Gak tahu gua. Gue sih tim Paris gua. Tim Paris Tim nih. Paris gua. Gua udah sohib lah sama Paris Oh lah. gitu. Rudy gak terlalu lah. Enggak lah, Paris lah. Kasihan juga Pak dia, Pak. Bagus Pak dia CEO, oke lah. Belajar Pak. Paris mah belajar jadi CEO, oke lah dia. Boleh lah ya. Boleh lah. Memang gue juga tipis-tipis. ngelihat sekarang. Perubahannya kan? Iya, gue kan kenal Paris udah dari ya sebelum dia jadi CEO kan Iya, gue udah kenal ya. bener. Gue tau lah gaya dia gimana. Sekarang Iya. semenjak jadi CEO tuh udah berubah. Berubah kan? Berubah. Iya Pak. Ya good for him lah. Good lah. Oke, ya kurang lebih segitu Itulah aja kayaknya. HSS recap. HSS Ya. 7 redemption 7 yang kita bisa redemption. bahas ya. Benar, udah seru lah itu. Selebihnya mungkin buat teman-teman semua yang pengen nonton HSS 7, Belilah pay-per-view bro, belilah jangan pay-per-view. jangan bajakan bro. menurut Tolonglah. gua ini worth it banget buat dibeli. Iya. Karena ya kembali lagi yang kita di awal gua bilang ini salah satu fight card terbaiknya Iya, Holy Wings Sports Show yang pasti menurut gua ini bakalan pecah banget. bener. Dan untuk pertama kalinya gua nih harus gua sampaikan juga nih, gua sampai reserve pengen Table. nonton langsung, gua langsung reserve sofa. Gua udah Iya, langsung reserve sofa buat gokil. nonton langsung. Gokil, Saking ambisi gua untuk nonton langsung lah Iya Pak. gitu. Kalian belilah 49.000, siapin duitnya dari sekarang kan. Iya benar-benar. Belilah tipis-tipis dah, jangan nonton bajakan di Iyalah, TikTok Pak. support lah, Iya, support. support. Ya kan kita support lah, saling support. Support dulu. Jadi ya intinya all the best buat Bener, Holy Wings fighter-fighter yang Sports bertanding Show. ya. 7 untuk fighter-fighter yang bertanding juga all the best. Gua nggak sabar buat nonton Yoi. matchnya HSS nih. Gua kayaknya ini beneran salah satu fight yang akan gue tonton dari awal sampai fight Sampai habis terakhir. ya. Iya, iya. Dan ya all the best. Kembali lagi. Thank you juga buat Andika Mamesa. Terima kasih Pak. Congrats, Abis ini Pak. kita bakalan lanjut ngobrol. Iya. Kita akan ngobrol, kalau tadi kita korek HSS 7, sekarang kita akan ngobrol tentang M.
Nah, Yoi. itu yang bakalan jadi the next episode. Jadi stay tune di Potring, Podcast in the Ring by Cartel Combat. Thank you semua yang udah nonton.